Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Mubarok, NPM 1821020135. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi kelompok kami yang berjudul Gagasan Kedaulatan Rakyat dan Pelembagaan Parlemen. A. Gagasan kedaulatan. Sebelum membahas apa itu gagasan kedaulatan, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu kedaulatan. Jadi, dalam hukum tata negara mengenal konsep kedaulatan yang artinya adalah pemegang sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Secara teoritis, ada 5 teori tentang siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara itu. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan, di mana Tuhan ini menjadi pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, tetapi wujudnya berupa hukum yang bersumber daripada ajaran agama, lazimnya disebut nomokrasi. B. Teori kedaulatan raja atau yang kedua, di mana raja menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Yang ketiga, teori kedaulatan hukum. Yang keempat, teori kedaulatan negara. Dan yang terakhir atau yang kelima, teori kedaulatan rakyat, di mana rakyat menjadi pemegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara. B. Implementasi kedaulatan rakyat Indonesia. Setelah memahami arti kedaulatan rakyat dalam suatu negara, maka tujuan atau jalannya suatu negara itu berdasarkan kehendak rakyat. Di Indonesia, kedaulatan rakyat tercantum dalam pasal 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu bentuk implementasi kedaulatan rakyat di Indonesia adalah dengan adanya pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat atau parlemen. Dalam konteks pemilu ini, rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi harus menyumbangkan aspirasinya dalam memilih wakil rakyat yang tupokisnya sebagai penyalur aspirasi serta perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Angga Septiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Angga Septiawan, NPM 1821020229. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya Ilham Mubarok, yaitu C. Pelembagaan parlemen. Parlemen berasal dari bahasa Prancis, le parler, yang dalam bahasa Inggris artinya adalah to speak. Jadi tujuannya dibentuk parlemen itu sendiri adalah untuk menyuarakan aspirasi publik. Struktur parlemen ada 3 variasi, yaitu yang pertama, sistem perwakilan politik. Dalam sistem ini, wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Mayoritas dari wakil rakyat ini berasal dari partai politik di Indonesia. Contoh dari sistem ini adalah DPR. Yang kedua, sistem perwakilan teritorial. Sistem ini kebanyakan dianut oleh negara federal, contohnya Amerika Serikat. Akan tetapi sering perkembangan zaman, negara kesatuan juga menggunakan sistem ini dengan landasan desentralisasi atau penyerahan wewenang dari pusat ke daerah. Yang ketiga, sistem perwakilan fungsional. Dalam sistem ini, wakil rakyat bergerak di bidang politik. Akan tetapi
penyangkutannya wakil rakyat dipilih berdasarkan keahlian yang dimiliki, contohnya ahli hukum, ahli ekonomi, dan sebagai berikut. Selanjutnya, setelah membahas struktur parlemen, selanjutnya akan dibahas mengenai sistem parlemen. Sistem parlemen yang diakui oleh dunia ada dua jenis, yaitu A. Unikameral, sistem satu kamar, di mana maksud dari sistem satu kamar ini adalah semua perwakilan politik terdapat dalam satu pusat. Tidak ada bentuk parlemen lain selain parlemen pusat. Yang ke B. Bikameral, sistem dua kamar. Sistem dua kamar ini biasanya dipakai karena penduduk yang banyak di negara yang luas wilayahnya. Dan sistem ini perwakilan politik dan regional. Tugasnya adalah untuk mengakomodir pendapat serta aspirasi masyarakat dari berbagai penjuru daerah di wilayahnya. Secara general, fungsi dari parlemen adalah mewakili rakyat. Akan tetapi secara yuridis, fungsi parlemen ada 3 sesuai yang tercantum dalam pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945, yaitu A. Fungsi legislasi, membuat undang-undang. Yang ke B. Fungsi pengawasan, yaitu mengawasi presiden atau eksekutif supaya tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan undang-undang. Selain itu, fungsi ini juga untuk mengawasi APBN. C. Fungsi anggaran, yaitu untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak tentang rancangan undang-undang APBN yang diajukan ke presiden. Selanjutnya, agar kekuasaan wakil-wakil rakyat ini tidak disalahgunakan, maka kekuasaan tersebut dibatasi dalam ketentuan hukum yang dibuat oleh rakyat atau wakil-wakil rakyat dalam bentuk undang-undang. Sekian materi tentang gagasan kedaulatan rakyat dan pembagian parlemen dari kami kelompok 2. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.